Selamat bertemu kembali saudara-saudara semua. Mari kita langsung simak pembacaan untuk saat ini, yaitu dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Mari kita baca bersama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan rekan semua, mengapa Yesus harus berpuasa? Jawabannya adalah, sebab Yesus adalah manusia yang perlu juga melatih fisiknya dan juga mentalnya. Sebagai manusia, Yesus bisa merasakan lapar, capek, letih, kesal, sedih, dan sebagainya. Yesus terbukti bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu makan, nafsu kuasa, nafsu harta, nafsu ketenaran, dan nafsu-nafsu kedagingan lainnya. Ini semua juga perlu latihan. Kalau Yesus perlu latihan, mengapa kita tidak? Yesus saja perlu latihan. Tentu kita juga harus berlatih. Kita juga harus melatih indera dan organ tubuh kita. Jangan sampai organ tubuh kita malah mengendalikan kita. Kita makan sekenyang-kenyangnya, senikmat-nikmatnya, sampai badan menjadi overweight, kegemukan. Lalu mengapa Yesus mengatakan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti"? Apakah itu berarti Yesus bukan Tuhan? Saudara-saudara kita yang beragama lain sering menggunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus hanya manusia biasa dan bukan Tuhan. Tapi apakah begitu? Jawabannya, Anda salah. Anda salah mengerti. Justru dengan mengatakan demikian, Yesus mengindikasikan bahwa sebenarnya kalian harus menyembah aku, karena akulah Tuhan. Kalau kalian tahu aku Tuhan, maka kalian pastilah menyembah aku. Tapi karena kalian tidak percaya, maka kalian hilang di dalam pemahaman pikiran kalian sendiri. Karena kalian tidak mencari kebenaran, melainkan pembenaran atas pikiran kalian sendiri. Analogi lain, contoh lain. Saat ini kita tahu bahwa presiden kita adalah Pak Jokowi. Nah, misalnya
Misalnya Pak Jokowi sedang belusuan, karena beliau itu suka belusuan, ke suatu tempat yang jauh dan terpencil, di mana penduduknya bahkan tidak pernah mendengar pemberitaan media. Mereka tidak banyak mendengar berita atau memiliki akses komunikasi yang memadai, sehingga mereka tidak tahu siapa presiden mereka saat ini. Suatu ketika Jokowi datang ke tempat yang terpencil ini, suatu dusun, bertemu dengan seorang nenek dan kakek tua. Nah, para pas pampres atau pengawal presiden ini memberitahu kakek dan nenek tua itu bahwa yang datang itu adalah presiden kita, yang mesti kita hormati. Tapi kakek nenek tua itu tidak percaya. Mereka tetap ngotot bahwa presiden itu adanya hanya di ibu kota negara, bukan di dusun terpencil. Lalu Jokowi berkata kepada mereka, "Ya kakek dan nenek, benar katamu, bahwa kita mesti hormat kepada presiden kita. Hormatilah presiden kita sebagai kepala negara, sebagai pemimpin." Lalu karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah presiden, maka Jokowi pun meneruskan perjalanan ke dusun lainnya, supaya di tempat lain juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presidennya. Nah, sayang sekali kan, kakek nenek itu tidak percaya bahwa itu adalah Jokowi, si Pak Presiden. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari beliau. Nah, kita lihat di sini. Kakek nenek tersebut hanya melihat Jokowi sebagai orang biasa, karena mereka tidak mengenal siapa Jokowi. Maklumlah, mereka di dusun terpencil, tidak terjangkau akses berita, akses komunikasi yang memadai. Maka mereka tidak bisa mendapatkan hadiah sepeda seperti yang biasa Pak Jokowi lakukan ketika mengunjungi suatu tempat dengan membawa hadiah. Ini bisa diibaratkan dengan Yesus yang berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, membawa kabar baik keselamatan, juga mukjizat, kesembuhan, rezeki, makanan, dan lain-lain. Tapi hanya mereka yang percayalah yang akan mendapat mukjizat dan berkat itu. Nah, saudara dan rekan semua yang belum mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhanmu, saya berdoa, kiranya saudara mendapat pencerahan dari Roh Kudus, sehingga saudara dapat melihat kebenaran dan menerima karunia mukjizat kesembuhan, mukjizat rezeki, mukjizat dapat keluar dari berbagai kesulitanmu. Berdoalah dan percayalah supaya engkau diselamatkan. Amin.